buku Adam Smith, The World of Nation. Adam Smith itu salah satu tokoh bapak ekonominya dunia. Semua pakar-pakar ekonomi di belahan dunia ini bukunya selalu berkiblat kepada bukunya Adam Smith, The World of Nation. Padahal kalau kita mau teliti, The World of Nation ini isinya itu jiplak plak 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 plak, copy paste semua isinya dari kitabnya Imam Abu Ubaid yang namanya Al-Amwal. Cuman beliau tidak pernah memvulgarkan ini Islam. Beliau selalu memakai kata-kata Arab. Nah, di preambulnya The World of Nation, di pembukaannya The World of Nation, Adam Smith itu memuji mati-matian Rasulullah SAW dan memuji mati-matian Khulafaur Rasyidin. Bahkan beliau mengatakan di depan bukunya mukadimahnya bahwasannya ekonomi dunia, bahkan ekonomi Eropa ini bisa stabil ekonominya, mengalahkan ekonomi Lenin, mengalahkan ekonomi Marxisme, mengalahkan ekonomi Mao Zedong dengan kapitalismenya, dengan sosialismenya. Ekonomi Islam bangkit karena adanya para pedagang-pedagang Arab. Pedagang Arab itu pastinya orang Islam. Bagaimana mereka berdagang? Mereka berdagang nggak neko-neko, nggak harus obral besar-besaran, nggak harus diskon besar-besaran. Yang mereka terapkan bagaimana ketika kita at-tabassumu fi akhi wajhika shadaqatun. Kalau seandainya kita murah senyum kepada orang lain, tapi jangan keterusan nanti gila senyum. Murah senyum itu konsep yang paling bagus Adam Smith katakan. Yang penting senyum. Percuma punya usaha besar komplit tapi semua pelayan-pelayannya masam semua mukanya. Adam Smith bilang kesuksesan pedagang-pedagang Arab sehingga membuat efek ekonomi global di Eropa ini bangkit karena pedagang-pedagang Arab ini murah senyum dan selalu aktivitasnya diawali dengan in the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Adam Smith bilang salah satu konsep kenapa Utsman bin Affan itu sukses dalam dagangannya, ekonomi konvensionalnya dibedah sama beliau. Yang pertama apa kata Utsman bin Affan? Kuntu u'alij, aku memiliki usaha. Dan yang pertama agar usaha itu betul-betul subur, betul-betul bertambah, betul-betul berkembang, maka aku sendiri yang mengelola usaha tersebut. Kuntu u'alij. Ini ekonomi konvensionalnya. Semua pakar-pakar ekonomi, semua fakultas manajemen, ibu-ibu yang hadir di sini mungkin sudah melaksanakan 5 konsep Utsman bin Affan. Ini baru keuntungan dunianya. Kuntu u'alij, aku sendiri yang mengelola usahaku. Ya. Jadi kalau ada rewang hanya sebatas berapa persen lah, nggak tahu seluk-beluk usaha kita. Ketika ditanya, wahai Utsman, kenapa engkau harus mengelola sendiri? Kalau terjadi apa-apa yang dilakukan oleh oknum karyawanku, aku lebih tahu dulu. Ketika karyawanku ingin konspirasi dengan sales, aku tahu karena aku telah tercebur lebih dahulu ke usahaku. Nah, ini konsep Utsman bin Affan. Jadi nggak bisa kita tinggal naruh investasi. Oh ya, naruh ke chicken nih, saya ngasih ya 20 juta bu, udah saya nggak kerja. Boleh seperti itu. Cuman kalau terjadi kebangkrutan nggak boleh diambil 20 jutanya. Ya, karena kita konsekuensinya kita dapat bagi hasil. Dapat bagi hasil. Kuntu u'alij, aku sendiri yang mengurus langsung tokoku. Yang kedua apa? Wa kuntu unami, dan aku sendiri yang mengembangkan usahaku. Masya Allah, ya. Terserahlah banyak strategi dagang yang luar biasa. Yang penting kalau strategi dagang itu selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ikut campur dalam usaha kita. Kalau kita mau usaha, buntu pencarian modal, libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu bilang dengan teman-teman, kita itu butuh modal kalau mau usaha, betul bu? Dan modal pertama kita yang harus kita lakukan adalah MODAL DENKUL, modal dengkul. Apa modal dengkul itu? Allahu Akbar, dengkul kita
jeger langsung, ya Allah, aku mau usaha, ini modal dengkul. Ya, Abdurrahman bin Auf seorang pedagang. Pada saat Rasulullah nyuruh, wahai orang-orang Mekah, sahabat-sahabatku, sekarang kita sedang tergencet. Ekonomi kita sedang diembargo oleh ekonomi kafir Quraisy jahiliyah Mekah. Yuk sekarang kita hijrah. Pada saat Abdurrahman bin Auf itu hijrah ke Madinah, maka para Ansor, para orang-orang Ansor di Madinah ini, mereka nggak pelit. Saya punya usaha 2, kamu 1, saya 1. Saya punya harta setengah, kamu 1/4, saya 1/4. Saya punya istri 2, kamu 1, saya 1. Itu luar biasa. Tapi mentalnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu enggak punya mental minta-minta tuh. Ini yang harus kita terapkan. Ketika kita punya mental minta-minta, maka sejatinya kita telah mempoligami Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah itu sangat kecewa kalau sudah dipoligami. Kecuali emak-emak. Allah nggak pantas dipoligami. Ketika kita mengatakan, ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka pertama kali kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Hatta mohon maaf lahir batin, ketika kita buntu untuk mengajukan pembiayaan di salah satu lembaga keuangan, libatkan Allah terlebih dahulu, Ibu. Saya agak longgar nih, libatkan Allah. Kecuali kalau Ibu ikut kajian di Darul Kafah, saya agak vulgar ngomongnya. Hatta ketika Ibu mau ke lembaga keuangan, apapun lembaga keuangannya, tolong libatkan Allah. Allah yang lebih tahu hati kita, Ibu. Ya Allah, saya sudah musyawarah dengan suami. Sepertinya saya harus mengajukan pembiayaan usaha modal nih di salah satu bank, taruhlah konvensional. Kalau memang perjalanan saya dan apa yang saya lakukan ini, ya Allah, Engkau ridho, ya Allah, tolong bimbing kami, ya Allah. Tuh, mau maksiat saja melibatkan Allah. Ya, Masya Allah, harus seperti itu. Datang, Allah kasih lika-likunya. Mungkin sampai sana kita pas tanda tangan, ya Allah, sepertinya nggak mau lah. Atau mungkin pada saat kita baru mau melangkah masuk ke gedungnya, kawan kita lama, kebetulan uangnya itu nggak ada serinya. Dia nelpon kita, kamu di mana kabarnya? Dengar-dengar kamu sekarang sudah hijrah ke Wonosobo ya? Iya, apa usahanya? Masya Allah, kita tak satu teman kuliah loh. Pada saat saya sakit, kamu beli nasi bungku saya. Ingat loh waktu di Hamburg misalkan, Bu ya. Waktu di sana kita gini. Oh, kok kamu bisa tahu nomor saya? Alhamdulillah dari teman kita yang di sini. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah, saya lagi mau modal usaha. Saya boleh gak ikut invest? Masya Allah, Bu. Saya malu ngomong sama kamu. Gak usah, saya invest gak banyak sih, paling cuma 2,5 M. Ya Bu, kalau kita libatkan Allah, insya Allah apapun yang kita kerjakan, Allah akan turun campur dalam masalah kita. Tuh, jangan melulu perkara-perkara yang baik-baik saja. Perkara-perkara yang memang kita dalam keadaan kegencet, ya Allah. Naluri manusia itu kalau sedang tergencet, dia telah melakukan sholat, telah sodakohnya luar biasa, masih tetap dia tergencet, Bu. Pasti fitrahnya itu gak apa-apalah, kan darurat, ya Bu ya. Iya, darurat, batas darurat itu sepakat 4 ulama mazhabul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Hambal, Imam Hanafi dan Imam Malik. Darurat itu adalah sesuatu yang kalau kita enggak lakukan, mati kita. Matikah kita kalau saat ini belum punya KPR rumah? Matikah saya kalau saat ini belum mengajukan pembiayaan leasing dinas Moko? Enggak mati. Ya, berarti itu belum kadar darurat. Ya Bu, libatkan Allah. Saya enggak melarang Ibu untuk begini. Yang penting ish masyita fa innaka majziyun bihi. Terserah berbuat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu senang, apa yang kamu perlukan, apa yang kamu ingini. Toh kita di Al-Hasna sudah menjembatani ibu-ibu. Ini loh yang halal, ini loh yang makruh, ini loh yang subhat, ini loh yang sunnah. Kalau tiap hari kita pergi ke pengajian, ada An-Nisa, ada Al-Hasna, ada Mafaza, hanya sebatas ngaji saja, enggak diamalkan, kasihan buang-buang energi. Enggak usah harus diamalkan totalitas, selangkah demi selangkah saja.
Ustadz, hari ini memang saya tidak berpakaian syar'i Ustadz. Kalau seandainya saya langsung hijrah brel syar'i, saya sepertinya belum bisa Ustadz. Ya sudah, kumpulin kerudungnya dulu. Gak usah, Islam itu mudah. Jangan dimudah-mudahkan. Islam itu sulit, tapi jangan dipersulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Husnuzon sama Allah. Enak bu kalau jadi seperti ini. Ustaz, saya kepengen Ustaz sholat 5 waktu. Cuman ngapunten, kalau untuk sholat subuh saya nggak bisa. Dingin Ustaz, capek, ngantuk. Ya sudah, kamu kejar zuhurnya, kejar asarnya, kejar maghribnya, kejar isanya. Subuh nggak apa-apa. Kata Rasulullah SAW, kalau orang 5 waktu yang dia kerjakan, fardunya dikerjakan dengan lahir dan batinnya senang, insya Allah 24 jam kehidupannya akan tenang. Ustaz, saya sudah 40 malam loh, zuhur, asar, maghrib, isya saya sholat. Ya Allah Ustaz, dimudahkan semuanya sama Allah Ustaz. Sarapan pagi, sekarang saya gratis. Kenapa? Banyak kajian-kajian subuh Ustaz. Misalkan Ibu. Boleh nggak saya nambah subuhnya Ustaz? Wah, berarti sholatnya itu benar. Kalau kita melaksanakan sholat sampai detik ini belum mendapatkan kenyamanan dalam hidup kita, dipertanyakan sholatnya. Ya, tuh itu bukan konsep kita. Gampanglah rumusan saya. Ustaz, kenapa sih saya belangsak sampai sekarang? Perbaiki amalan yang wajib, sempurnakan dengan yang sunnah. Itu saja Ibu. Ustaz, saya sudah sholat 5 waktu loh, tapi kok sampai detik ini masalah belum selesai Ustaz. Ibu 5 waktunya awal waktu enggak Ustaz. Sekarang perbaiki dengan awal waktu Ibu. Awal waktu dikerjakan, zuhur Allahu Akbar, sholat Allahu Akbar, asar sholat, subuh sholat. Ustaz, ternyata masih. Oh iya, perbaiki lagi Bu. Tolong sekarang berjamaah. Ibu nggak bisa berjamaah, suami berjamaah atau berjamaah di rumah. Makin banyak masalah lagi, sudah berjamaah di rumah, bondong ke masjid. Masih berjamaah lagi di masjid, ternyata kurang lagi rawatibnya dihantam Bu. Rasul itu nggak pernah lupa untuk menjalankan 40 rakaat sehari semalam. Kata Rasul, ana zaim, aku itu menjamin kepada seorang hamba umatku, kata Rasulullah, yang dia apapun permasalahannya, dia tidak pernah tidak pernah libur. 40 rakaat satu hari semalam, insya Allah dijamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau toh dia punya hutang, nyaman, tenang Bu. Sekarang kan kita pasti punya utang banyak. Ustaz punya utang nggak? Saya punya utang. Orang mau buat usaha, mau nambah modalnya, mustahil kalau mau ngeruk tabungan dia. Rugi Bu kalau bisa minjem dari orang lain. Sepakat Bu? Seperti itu, ya kan? Punya utang. Cuman yang menjadikan kita nyaman atau tidak nyaman itu bukan hutang kita. Bukan kita nggak punya hutang, tapi hati ini Bu yang membuat nyaman kita. Ada loh orang yang memang tokonya kecil tapi dia nyaman. Yang tokonya besar nggak nyaman Ibu. Toko yang kecil mungkin utangnya banyak, toko yang besar yang utangnya sedikit lah, tapi kenapa nggak nyaman? Ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyaman-nyamannya buat perbaiki amalan yang wajib, sempurnakan dengan yang sunnah. Melulu kita harus balik ke belakang. Ya Allah, ini saya mau berangkat ke Purwokerto, mobilnya sudah saya cek di bengkel sekelas Nasmoko, sudah saya perhatikan semua owner segala macamnya. Kok qadarullah sampai Sawangan bannya gembos. Ini ada apa dengan saya? Mungkin syuruknya ketinggalan. Biasa syuruk nggak surah syuruk. Mungkin witirnya ketinggalan karena kebablasan. Mungkin sodako subuhnya libur. Orang yang kalau soleh sama Allah itu ditegurnya segera Bu. Tapi kalau orang-orang yang durhaka kepada Allah ditegurnya nanti. Nah, ini namanya istidraj. Ustaz, dia nggak pernah sholat Ustaz, tapi rezekinya lancar. Ingat, itu istidraj. Sama seperti ibu ngasih uang kepada tukang parkir. Uang yang diterima tukang parkir itu uang istidraj Bu. Kenapa? Karena pasti ibu nggak ikhlas ngasih tukang parkir. Ya, baru parkir kok 5 menit di Citra nggak beli apa-apa, tahu-tahu 2.000. Nggak ikhlas, itu istidraj namanya Bu. Ya, istidraj. Masya Allah, 1.000 kecil, uang saya miliaran.
Cuman kalau buat tukang parkir, ya Allah itu istid kayak begitu nilainya. Kita ngasih tapi kita cemberut. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah kalau ingin menegur orang-orang soleh, cash saat itu juga. Kita sehari saja berbuat maksiat, kita nggak kerasa. Ya Allah, tadi malam saya sudah menyalakan 5 alarm handphone saya. Alarm pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jam 2:04 alarm 1 nyala. Bangun, matiin. Terus 15 menit kemudian alarm kedua, bangun, matiin. Sampai subuhnya kebablasan, Ibu. Orang soleh bilang, ya Allah, kenapa ya tadi malam kok subuh saya tumben kesiangan. Apa yang tadi saya lakukan siang kemarin, pagi, siang, malam. Mungkin saja saya makan mie ayam di pinggir jalan, lupa baca bismillah. Mungkin saja saya makan barang-barang yang subhat. Mungkin, Bu. Syekh Asyikiti dalam kitabnya, dia mengatakan mata yang digunakan untuk maksiat tidak akan pernah dibangunkan oleh Allah di tengah malam, Ibu. Kalau toh bangun cuma buat pipis saja. Mulut yang digunakan untuk kemaksiatan, karaokean, terus nyanyi, terus tiktokan, terus ya Bu ya. Mohon maaf, saya bukan anti tiktok, saya bukan anti nyanyi, saya senang nyanyi Bu. Waktu saya di kampus dulu salah satu grup nasyid IPB dulu, kita pernah dipanggil ke Bandung itu, ke Universitas Jayabaya, pernah. Cuman sampai di mana nyanyian itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mulut ini digunakan untuk hal-hal nyanyi, nanti ketika sakaratul mautnya yang keluar nyanyi. Ya, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan, kuntu unami, aku sendiri yang mengembangkan usahaku. Jam 2 kurang seperempat. Yang ketiga, wala azdari ribahan. Utsman bin Affan bilang, aku nggak pernah meremehkan keuntungan walaupun kecil. Ini konsep Utsman bin Affan, konsep ekonomi yang belum Islam, masih biasa lah. Wala azdari ribhan, aku itu nggak pernah ngeremehin keuntungan sekecil-kecilnya. Kemudian yang keempat, apa kata Utsman bin Affan? Wala ashtari syaikhan, aku nggak pernah beli produk-produk yang sudah jadul. Nah, ya, apalagi namanya toko pakaian, dia pasti akan up to date stylenya tuh, insya Allah. Kalau bisa, saya harus ke HI dulu. Kalau pedagang Tanah Abang tuh, saya dulu punya jamaah pedagang Tanah Abang. Ya cuma 3x2 lah dia punya ini, tapi penghasilannya 500 juta, 600 juta. Kalau lagi model misalkan hari ini jilbab nasar ya Bu ya, jilbab nasar yang bagus di mana? Langsung main ke HI dia, ke HI, kemudian Mall Senayan, baju-baju kan bagus-bagus sana mahal-mahal. Dia cuma moto cekrek aja. Akhirnya dia ngejahit sendiri. Itu kira-kira boleh apa enggak Bu? Nggak boleh kayak gitu. Ya, nggak boleh kayak begitu. Ustadz, saya kebetulan mau menjahit sama istri Ustadz. Jahitan istri Ustadz itu bagus sama sekali Ustadz. Kebetulan saya mau jahit batik gamisnya. Istri saya bilang, mohon maaf Bu, saya nggak punya modal. Oh ya udah, Ustadz nggak usah beli kainnya. Ini uang saya pakai buat modalnya. Saat itu istri saya nggak boleh jual pakaian, tapi jual jasa ngejahit Bu. Paham ya? Ya. Dulu bisa beli pakaian di saya karena modalnya modal saya. Nah sekarang saya nggak punya modal, ibu yang membelikan batiknya, ibu ngasih uang ke saya. Saya dengan istri saya lari ke bahan mana, ke toko bahan, beli batik, saya buatkan. Kemudian langsung berapa ongkosnya dari rumah saya ke toko batiknya, dihitung tuh. Ustadz berapa baju batiknya? Ini baju batik milik ibu, bahannya milik ibu, cuman jasa ngejahitnya saya yang jahitkan.
Terus gimana Ustadz? Ya sudah, saya reken dulu. Oh, ternyata semuanya habis 60.000 Bu. Udah 60.000. Itu Bu, fairnya seperti itu. Kalau kita menjual barang yang bukan milik kita, sampai kapanpun tidak pernah ada keberkahan. Jujur dengan keimanan kita. Kalau memang barang kita jual, mau dihargai berapapun 100%, 200% nggak kenapa-napa itu. Tapi standarnya 45% dari harga pasar etikanya. Kalau etika kan bukan dosa atau tidak dosa, itu etika. Boleh nggak sih saya menaikkan menjual produk barang yang mutunya 100%? Boleh-boleh saja. Karena Aqua ini kalau di warung cuma 2.500, tapi kalau ibu beli di bandara berapa? 7.000, 8.000. Artinya apa? Boleh menaikkan sesuai dengan kondisi pasar yang ada di situ. Ya. Wala ashtari syaikhan, aku nggak beli produk-produk yang sudah jadul. Kemudian yang terakhir, wa aj'alur ra'sa ra'sain. Ini sudah dikerjakan dan aku menjadikan modalku itu dua. Yang pertama harga grosir dan yang kedua harga ecer. Ini konsepnya Utsman bin Affan. Kalau seandainya kita sebagai seorang pedagang sudah menjalankan konsep ini, insya Allah dunia keuntungan akan kita dapat. Tapi kan yang memberikan kenyamanan hati kita bukan keuntungan dunia. Kita harus dibaluti dengan keuntungan akhirat. Nah, kajian kita pada siang menjelang sore ini adalah apa? Gimana sih agar usaha saya tidak hanya menyelamatkan kehidupan dunia saja, tapi juga menyelamatkan kehidupan akhirat. Di dalam surah As-Saff ayat 10 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Hai orang-orang yang beriman, wahai peserta pengajian kajian Al-Hasna. Ya, hal adulukum kata Allah, mau nggak sih kamu aku tawarkan kepada kamu satu perniagaan, satu usaha, satu wirausaha yang mana usaha tersebut bisa menyelamatkan kamu tunjikum min adzabin alim, dari azab yang pedih. Masya Allah, ini ada satu usaha yang bisa menyelamatkan kita dari azab kita yang pedih. Apa usahanya? Tu'minuna billah wa rasuli. Lanjutan ayat 11-nya. Baluti usaha kamu itu, apapun kegiatan kehidupan kamu. Kamu menjadi seorang pegawai ingin meningkatkan karir kamu, baluti dengan tu'minuna billah wa rasuli. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Ini prinsip tauhid. Kalau seandainya kita saat ini punya aktivitas mendahulukan prinsip tauhid, apapun yang terjadi dalam aktivitas kita, kita akan tawakal tuh bila akan serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas buka toko di pasar, ternyata ada pasir tanah kuburan, ada kembang 7 rupa. Sudah, semua ini Allah yang punya. Kalau dengan cara ini orang bisa membangkrutkan kita, hakikatnya Allah lagi negor kita. Ustadz, saya itu alhamdulillah loh punya 3 toko, 1 nasi goreng, 1 isi ulang, 1 lagi hotel Bu. Tapi ternyata tukang nasi goreng, rumah makan nasi goreng saya bangkrut Ustadz. Itu kenapa? Ternyata pas saya buka itu ada pasir kuburan, ada kerikil-kerikil segala macam. Itu gimana Ustadz? Oh Bu, ini mungkin ada pedagang nasi goreng yang memiliki usaha cuma nasi goreng Bu. Dia nggak punya penghasilan lain kecuali nasi goreng. Makanya pada saat dia lari ke dukun, nauzubillah, Allah kabulkan kemauan dia supaya membangkrutkan usaha ibu. Kenapa? Karena kata Allah, udahlah, kamu nggak usah buka nasi goreng, kamu sudah punya isi ulang dan sudah punya hotel. Mungkin yang ngejailin kamu ini, ya Bu, dia tukang nasi goreng, anaknya banyak, istrinya 1, rumahnya kontrakan, nggak punya apapun kecuali nasi goreng. Oh gitu ya Ustadz ya, ikhlas Bu. Ya, Masya Allah. Ini ada pedagang pakaian, jangan, pedagang mie ongklok. Yang ini mie ongklok, ini mie ongklok Bu. Ini mie ongkloknya bersahabat dagangnya.
nggak jauh, cuma 1 kilo. Mie oklok ini terkenal di daerah Jakarta. Misalkan dia suka habis satu hari 300 mangkok, Bu. Ya, yang ini habisnya 50 mangkok satu porsi. Dia bersahabat karena ini purchase ke sini, yang ini purchasing ke sini. Nah, yang ini tahu, Mas, jenengan mau cuti ya? Ya, saya mau nengok keluarga saya di Wonosobo 2 hari saja. Tutup nih mie oklok yang ini, Bu. Mie oklok ini tutup selama 2 hari. Yang ini pasti pelanggan dia larinya ke sini karena cuma 1 kilo lah jaraknya. Toh kita sama kok purchasing. Ternyata ama bos ini tunggu-tunggu, kok pelanggannya ini saja. Ini mana yang 300 mangkok? Ya, ketika dikonfirmasi, dia buka, Mas, saya aneh loh. Kenapa? Selama jenengan cuti 2 malam, 2 hari, itu satu pun pelanggan jenengan itu nggak ada yang ke kita. Apa kata orang yang memiliki prinsip tauhid? Lo mungkin saja, Mas, 300 mangkok pelanggan saya itu selama saya cuti Allah rubah hatinya, bosen makan mie oklok. Paham ya, Bu? Bosen makan mie oklok, akhirnya nggak lari ke jenengan. Dirubah hatinya sama Allah, mungkin mau makan pecel lele, mau makan apalagi sayur asem atau apa, geleng kepala yang ini, Masya Allah. Ini husnuzon billah, ini husnuzon billah. Rezeki itu Allah yang ngatur. Yang penting kita sampai di mana kita mengabdi kepada Allah. Kata Allah, wahai dunia, layani orang yang mengabdi kepadaku, orang yang berkhidmat kepadaku, layani. Tapi jangan pernah engkau layani orang-orang yang berkhidmat kepadaku. Artinya, ketika kita memiliki usaha, maka standar desain hati kita itu hanya kepada Allah. Usaha saya untung, ini maunya Allah. Usaha saya bangkrut pun ini maunya Allah. Ini nama konsep kita. Tu'minuna billah wa rasuli. Ustadz, bagaimana sih cara kita untuk memantapkan tauhid kita? Bergabung dengan orang-orang soleh. Banyak hadir di majlis-majlis ilmu. Jangan pernah bosan-bosan duduk di masjid walaupun hanya pipis. Duduk di masjid, Masya Allah, ketenangan. Saat ini saya yakin hati-hati ibu lagi keadaan imannya lagi naik nih. Ya, nanti pulang ke rumah surut lagi imamnya. Kenapa? Beda suasananya, iman suasananya. Nah, kemudian selain itu apa? Awali segala aktivitas kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah apa? Kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Apapun aktivitas kamu, mau kamu sholat, mau kamu tidak sholat, kalau kamu awali aktivitas kamu tanpa membaca dengan nama Allah atau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, maka aku enggak ikut campur untuk urusan rahmat pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa abtar, terputus dari rahmat Allah. Saya itu selalu membuat satu cerita, narasi yang memang bisa menjadi keyakinan kita dengan kekuatan Bismillah. Lontong, arem-arem, kalau nggak di strapless pasti dibiting ya Bu ya. Kita saking laparnya kita makan pakai strapless, ternyata straplessnya nyangkut di mana di gigi kita. Itu kehebatan Bismillah Bu. Coba kalau saat itu kita nggak baca Bismillah, nyangkutnya di usus, berobatnya ke PKW atau ke RSU, duit lagi. Ini kekuatan Bismillah. Ibu dari rumah menuju majlis taklim ini dengan kekuatan Bismillah, maka kata Rasulullah SAW, dari ibu di majlis taklim sampai pulang kembali, Allah mencucurkan rahmatnya kepada kita. Kita mau makan, baca Bismillah. Mau masuk kamar mandi, Bismillah. Lupa Bismillah, masuk kamar mandi, sendalnya licin, terpleset, setengah kita stroke. Ya, Bismillah itu luar biasa, kekuatan Bismillah itu Masya Allah. Kalau Rasulullah awali, kita didik diri kita makan baca Bismillah, ya. Makan baca Bismillah. Di sana kita lagi kumpulan makan-makan dengan teman-teman kajian Al Hasna di restoran setelah ini mungkin ya.
Ada nasinya, ada tempe kemunya, ada rendangnya. Yang dekat sama kita itu sambelnya sama kerupuknya, Bu. Apa kata Rasulullah? Samillah, makanlah dengan baca bismillah. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makan yang ada di dekat kamu, Bu. Etika makan tuh, nggak boleh rendang di sana kita maju-maju tuh nggak boleh. Rendang di sana, bubuk terus rendangmu nggak boleh. Etika makan tuh, Bu, diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kul biyaminika wakul mimma yalika. Kenapa? Kalau seandainya kita makan harus dengan bismillah. Karena apapun aktivitas kita, apalagi aktivitas ibadah, setan selalu turut campur dalam aktivitas kita. Ustaz, kalau seandainya lupa gimana? Rasul bilang, "Idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala." Kalau seandainya kalian makan, maka sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innasya, kalau suatu hari kamu lupa, ayat Rasulullah Ta'ala, lupa untuk membaca bismillah, maka sudah habis nasi setengah piring muncung, sudah habis, kita baru ingat, ya Allah, saya nggak baca bismillah, pantesan tuh awalnya lapar terus, ternyata kolong wewe, kuntil anak, suster ngesot, nolong, ngebantu kita makan. Setengah piring, belum kenyang, biasanya piring kecil, Ustaz, ini gimana ya, pas saya lagi nafsu makan? Enggak, ibu lupa baca bismillah. Sudah, mumpung ibu masih setengah lagi, ada 2 suap lagi lah itu. Baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka setan muntahkan. Ya, setan muntahkan kita. Awwalahu wa akhirahu. Kita mau pulang ke rumah. Setelah ini kita pulang ke rumah, assalamualaikum. Bismillah. Setan hibrid tuh. Wahai kerabat-kerabatku, wahai saudara-saudaraku, la mabita fihi, tidak ada rumah ini tempat buat kita nginep. Kenapa? Semua penghuninya dia masuk dengan assalamualaikum. Ya. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Saya diajarkan oleh salah satu ustadz saya, kalau kamu kepengen rezeki kamu itu lancar, masuk rumah, assalamualaikum, langsung assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu Bu langsung. Nah, kemudian pada saat kita mau makan, bismillah, mau masuk kamar, bismillah, mau tidur, bismillah, kata setan apa? La ta'ama fihi fil hadal bait. Tidak ada makanan yang bisa kita makan di tempat ini. Dari sini ada yang mau ditanyakan. Nanya, jangan kayak ikan asin. Ikan asin itu melotot, tapi suruh nanya diam saja. Gak apa-apa seputar nanya ke sekitar. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah bagaimana menurut Ustaz perekonomian atau perdagangan yang selama ini ada di lingkungan kita, apakah menurut Ustaz sudah baik atau ada banyak yang harus kita hindari atau tidak baik untuk dilanjutkan atau dan semisalnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya gini Bu, saya nggak mungkin satu persatu diperiksa sama saya warungnya mana. Karena jangankan warungnya, akad lembaga keuangan syariah kita di Wonosobo saja belum sepenuhnya syariah. Ya, makanya wajar kalau memang ekonominya belum syariah. Kalau ibu usaha, apapun dagang usaha ibu atau teman kita usaha, dia tidak menabrak 5 istilah. Istilahnya maghrib, maknya maisir, tidak ada judi di dalamnya. Yang kedua, gharar, tidak ada penipuan di dalamnya. Yang ketiga, riba,
yang maghrib, ribnya itu riba, tidak ada riba di dalamnya. Yang keempat, batil, tidak ada kebatilan, kezaliman di dalamnya. Maka usaha yang kita lakukan atau usaha yang ada di seputar Wonosobo ini halal. Maghrib, maknya maisir, GH-nya goror, RI-nya riba, B-nya batil. Maisir, goror, riba, dan batil. Ustadz, saya kebetulan beli sembako di warung tetangga saya, Ustadz. Beli apa ibu? Beli sampo sasetan, ya, sasetan. Ternyata saya ngelihat ada anak kecil, dia menyodorkan uang 1.000 beli permen, Ustadz. Tapi dia nggak ngelihat permennya loh, Ustadz. Ngelihatnya hadiahnya, ada piring, ada pestol-pestolan, ada pestol air. Itu boleh nggak, Ustadz? Saya yakin anak kecil itu bukan beli permen, tapi beli peluang, Bu. Ya, beli peluang itu yang haram tuh beli peluangnya. Ya, pay trend boleh. Tapi kalau seandainya pay trend itu hanya untuk kebutuhan kita, boleh. Supaya kita, dulu kan m-banking belum ada. Dengan pay trend kita bisa bayar cicilan, kita bisa bayar PDAM, kita bisa bayar listrik. Pay trendnya harganya berapa? 50.000. Tapi kalau Anda ngasih 350.000, maka Anda akan dapat peluang MLM-nya. Nah, 350.000-nya yang diharamkan, Bu. Makanya saat ini pay trendnya bangkrut. Ya, beli peluang itu yang tidak boleh, yang beli pulang. Beli produk saja. Karena 1 juta ditambah titik-titik sama dengan 1.100.000. 100-nya ini apa? Saya minjemkan ke jenengan 1 juta, kok tahu ada 100-nya. Titik-titiknya apa? Harus diisi, Bu, titik-titiknya. Berupa goods, barang dagangan, atau services berupa pelayanan jasa. Kalau 1 juta ditambah barang-barang, wajar dapat 1 juta plus 100.000. Tapi kalau titik-titiknya nggak diisi, hanya modal dengkul saja, berarti ini namanya aziyadah, tambahan, tumbuhan. Nah, Ibu ya. Jadi penyeimbang. Saya pernah membahas selama uang digesek dengan uang maka haram. Tapi kalau uang digesek dengan barang, uang digesek dengan usaha transaksi jual beli, uang digesek dengan jasa, itu halal. Orang Cina bawa uang triliunan juta ke Indonesia, pulangnya tangannya nggak bawa apa-apa, bahaya, membangkrutkan ekonomi Indonesia. Tapi kalau Cina bawa uang, pulangnya bawa karika, pulangnya bawa batik Pekalongan, pulangnya bawa hasil kerajaan Indonesia, insya Allah ekonomi kita stabil. Ya, stabil. Monggo lah, monggo. Tunjukkan kepada saya orang soleh yang berbuat riba, yang sampai detik ini belum bangkrut, tunjukkan kepada saya. Ujung-ujungnya kebangkrutan, Ibu. Ya, ujung-ujungnya kebangkrutan. Makanya belum terjadi. Kalau Ustaz tahu sih, saya dulu bandarnya, Ibu, pelaku sejarah ini, ya. Sampai saya diperas sama Allah, sampai orang tua saya dihinakan, harus menjual ini segala macam. Padahal yang melakukan bukan saya. Bisa dari apa? Tailornya saya, marketingnya saya. Seperti itu, Bu. Kita sudah sehat-sehat bawa motor, sudah hati-hati bawa mobil. Tapi karena kita tidak tawakal tu Allah, kita modalnya modal nekat, ditabrak dari belakang atau tabrak dari depan. Seperti itu, Bu. Hati-hati, kita sudah terlepas dari riba, jangan sampai kita kena debu-debu riba. Ya. Selama ini kita hanya menyangka uang dipinjam uang, kalau ada tambahnya itu riba. Karena kita masih paham tentang globalnya riba, belum detailnya riba. Ya, saya selalu bilang, saya nukerin uang ke ibu 20.000, Bu. Saya minta tuker uang dong 10 ribuan satu sama 5 ribuan dua. Kata ibu, Ustadz, ada nih Ustadz, cuman 5 ribunya nanti ya, setengah jam yang lalu. Jangan, ini namanya riba nasi'ah. Harusnya apa? Kalau memang 5 ribunya belum ada satu lagi, 20 ribunya jangan diambil dulu. 15 ribunya sini, Bu.
seakan-akan saya minjem sama ibu 15.000. Nah, kalau 20.000 sudah kita ambil, itu namanya riba nasi'ah. Ya, saya nggak bosan-bosan mau cerita. Pada saat saya di Madinah, dosen saya menceritakan tetangga beliau satu kampung. Ini cerita ini sudah disadur oleh Ustadz Umar Mita. Suami istri kajiannya luar biasa, rajinnya luar biasa. Istrinya bukan hanya pakai nikob, pakai purda, Bu. Purda itu pakaian kalau kita main anggar, itu purda. Suaminya non isbal, dia ngatung. Kemudian lihyanya lebat lah. 5 waktunya di jamaah di masjid. Anak-anaknya hafal Quran semuanya. Anaknya sebelum subuh sudah sholat malam. Ternyata suaminya bilang, "Mah, usaha kita saat ini membutuhkan modal loh, Mah." Kata istrinya, "Tapi ingat loh, Pak, jangan sama sekali kita menyentuh dana riba." "Siap, Mah, kita sudah ngaji, kita sudah kajian. Insya Allah Allah tolong kita." Dicari-cari modalnya nggak dapat, pulang ke rumah, "Mah, nggak dapat. Sementara kita harus beli stok barang." Kata mamahnya, "Sudah lah, Pak, kita langsung ambil dana riba saja. Toh nanti kita bisa bayar dengan sedekah. Toh nanti kita bisa bayar dengan qiyamul lail." Ingat, riba itu nggak bisa dibayar dengan apa-apa, Bu, sebelum Allah hancurkan kita dengan sehancur-hancurnya. Akhirnya 2 peserta kajian rutin ini mengembangkan usahanya dengan hasil riba. Sebulan berkembang usahanya. 2 bulan yang kedua ngantri usahanya. 3 bulan yang ketiga luar biasa. "Bi, Mas, jangan lupa loh, Ahad kita sudah mulai kajian." "Loh, Mah, nantilah, Mah, ini ternyata pembeli kita banyak." Ingat loh, Bu, pada saat kita makan barang-barang yang haram syubhat, Allah akan tidak pernah menguatkan kita untuk melakukan amal kebaikan. Ini rumusnya. "Mah, mohon maaf, Mama dulu dah sama anak-anak berangkat." Ini istrinya yang cerita di artikel Abu Dhabi, Timur Tengah. Nah, kemudian 6 bulan berikutnya, "Pak, udah waktunya sholat." "Iya, Mah, Mama duluan." Sampai puncaknya kata istrinya, "Aku melihat ke kantor suamiku, dia lagi selingkuh dengan sekretaris kantornya." Dia bilang, "Aku tidak menyalahkan suamiku, aku tidak menyalahkan anak-anakku, aku tidak menyalahkan usahaku, dan aku tidak menyalahkan dana riba tersebut. Yang aku salahkan, kenapa pada saat aku sudah ngaji tentang riba, pada saat aku sudah paham tentang riba, dan kami sudah paham riba, kami main api dengan riba. Ujung-ujungnya hancur." Padahal puncak daripada gangguan setan itu apa? Kalau sudah memisahkan seorang suami dengan istri itu, setan sudah bakal meninggalkan kita. Karena sejatinya dia sudah menang. Insyaallah. Kajian tadi malam di rumah itu saya paling cuma ngasih materi setengah jam. Selebihnya, Bu, ada yang kepala Wow Finance, ada yang dari alumni dari BMT terkenal di Wonosobo. Sampai per bulannya 25 juta, Bu. 15 tahun dia kerja di sana. Pas saya lihat, sekarang ada uangnya, nggak ada uangnya. Ya, Masya Allah. Nah, kita terus orang-orang pilihan, Bu. Orang-orang pilihan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan, "Ma aktsarur rajul minar riba illa wa aqibatu amrihi bil qillah." Tidak ada harta yang dimiliki oleh kita, mau harta apapun, sebanyak apapun, kalau dari hasil riba, Allah nggak akan pernah matikan kita sebelum ujung-ujungnya kita sengsara. Kolesterol, jantung, cuci ginjal, anak-anak gimana-gimana. Karena Allah tahu. Makanya solusi dari terjerat riba itu apa, Ustaz? Kalau solusi terjerat dosa riba itu i'tikad, niat yang tulus untuk meninggalkan, kemudian tawakal kepada Allah, tingkatkan ibadah kita. Kalau memang harus ingin terlepas dari ribanya gimana, Ustaz? Jual aset, Bu. Ya sayang, Ustaz, mungkin saja aset ini hasil dari riba. Mungkin saja ini dari hasil riba. Allah mau bersihin kita. Kalau nggak begitu nggak bakal bisa, nggak bakal bisa. Anak-anak saya yang tadinya hafal Quran sekarang meleleh hafalannya semuanya. Ingat loh, Bu, semua dosa zina, mabok segala macam itu masih Allah maafkan. Tapi kalau udah zina, udah riba, itu dipermaklumkan perang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya kalau kickback 2007, 8, 9, Masya Allah,
Ibu bapak saya ketemu saya masam mukanya. Karena apa? Tanah beliau di Banten dijual, di Tasik dijual semuanya untuk ini. Makanya beliau pesan, please, kalau sudah sampai ke Wonosobo, jangan pernah lagi bersentuhan dengan keuangan. Saya nggak mau diajak biro travel manapun, bismillah saya nolak semuanya. Kecuali kalau diundang untuk jadi Amirul Hajj, tidak ada sangkut pautnya dengan keuangan, saya siap. Tapi kalau urusan itu, enggak. Monggo, masalah keuangan itu fitnah, ibu fitnah. Ibu belum tahu tentang saya, belum tahu tentang orang itu soleh, lu soleh. Coba ibu titipin uang 1 miliar sama dia. Ya, kalau ternyata kurang 1.000 rupiah, berarti nggak soleh, jadi salah ibu. Ya, jadi pertanyaan tadi saya kasih kesimpulannya saja. Kalau usaha kita terlepas dari maghrib, maisir, gharar, riba, batil, itu insya Allah welcome saja kita berangkat. Saya tukang jamu Ustaz, ada anggurnya nggak? Ada Ustaz, haram. Ya, saya pernah menyurvei salah satu lembaga jamu di daerah Jati Asih. Dia mengajukan dana 10 juta untuk permodalannya. Ketika saya survei, ini jamu-jamunya, di pojok meja ada anggur. Sudah, saya pulang ke kantor, saya checklist, aja, batal landingnya. Kalau mau dilandingkan, bisa nggak ninggalin anggur itu? Tetap Bu, karena memang kita kerja di lembaga keuangan syariah itu, misi utamanya bukan profit itu belakang. Misi utamanya adalah dakwah. Saya doakan semoga dari Majelis Ta'lim Al-Hasna ini punya lembaga keuangan yang mencairkan dana sampai miliaran rupiah itu, dan pengurusnya amanah-amanah semuanya. Kalau saat ini rencana ini belum terkabul, berarti belum amanah pengurusnya. Ya Bu ya. Ya itu. Saya lanjutkan lagi. Ini kita 15 menit lagi, sampai setengah 3 saja. Nah, Iblis itu bilang, kenapa sih kalau kita melakukan sesuatu harus dengan bismillah? Ini awalnya Bu ya, untuk menegakkan tauhid. Karena kalau seandainya kita melakukan segala sesuatu dengan bismillah, kita mau baca Facebook, bismillah, kita nggak akan buka-buka sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Kalau kita mau ngangkat telepon, bismillah, kita nggak akan ngomong sesuatu yang memang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau kemana-mana bismillah, Masya Allah Akbar. Saya tanya, Mas jenengan apa nggak malu kemana-mana pakai peci, ke mall pakai peci, ke pasar pakai peci, ke toilet pakai peci? Ya Ustadz, namanya saya masih muda, istri juga masih jelek misalkan Bu ya. Kemana-mana takut telinga-telingukan. Tapi kalau ada peci Bu, peci ya Bu ya, ada peci minimal saya tundukkan pandangan. Kalau toh memang mau ngeliat, paling saya tutup muka. Iya ya, seperti itu Bu. Tapi kalau sesuatu yang tidak digunakan dengan bismillah, tidak akan pernah ada kebaikan di dalamnya. Saya mau tanya, kalau orang merokok itu tangan kanan apa tangan kiri Bu? Baca bismillah apa tidak? Baca bismillah apa tangan kiri? Ketika saya nanya, Pak, cobalah tangan kanan. Orang enak tangan kanan, enakan tangan kiri. Ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ya. Ini perkara yang makruh Bu, belum perkara yang ini. Nah Iblis bilang nih, ketika Rasulullah SAW melibatkan sebuah hadis, Iblis bertanya, qala Iblis bilang, kullu khalqaka bayyanta rizqahu, ya Allah, setiap makhlukmu sudah dijelaskan rezekinya ya Allah, kata Iblis. Fima fa fima rizki, terus rezeki kami, kata Iblis, dari mana ya Allah? Allah bilang, fima lam yudhkar ismi alaihi, sesuatu aktivitas makan, minum, dagang segala macam, kalau di dalamnya lupa untuk menyebut namaku, maka di dalamnya ada santapan kamu. Suatu hari sahabat Rasulullah SAW sedang makan, beliau semua membaca bismillah, datang orang Baduy lupa baca bismillah atau tidak baca bismillah, akhirnya habis tuh nasinya. Kata Rasulullah, kalau sekiranya orang Baduy tersebut ketika makan membaca bismillah, maka sejatinya engkau akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita tiap hari baca bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya ada kekuatan. Ketika minum baca bismillah, ada 2 manfaat. Manfaatnya apa? Bisa melepaskan dahaga haus kita. Yang kedua, ibadah minum kita dinilai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minumnya baca bismillah, pasti minumnya duduk. Minumnya baca bismillah, nggak mungkin tangan kiri. Karena bismillah itu kebaikan, pasti semua itu ada kebaikan.
Kalau kita kepengen tahu orang itu paham agama apa tidak, jangan kita lihat sholatnya, jangan kita lihat baca Qur'annya, lihat cara dia minum. Minum pertama pakai tangan kanan, yang kedua duduk, yang ketiga bismillah. Ini buat praktik aja, saya nggak haus tuh. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, yang ketiga bismillah. Alhamdulillah. Yang keempat baru glek itu sunnah. Ya, tuh. Dari sini saja ada berapa sunnah tuh, Bu? Ngambil tangan kanan, minumnya baca bismillah 3 kali, tegukan keempat baru glek. Gak boleh bismillah glek. Waduh, kerongkongan kita kebakar, Bu. Ini kita sakit. Kemudian duduk dan tidak bernapas ketika minum. Minum dan makan itu sepanas apapun makan minuman kita tidak boleh ditiup. Ajarkan anak-anak kita. Kita mau sehat tapi cara minumnya seperti itu. Kita mau sehat tapi cara minumnya ditiup. Jangan ditiup. Mulai sekarang kita itu semuanya. Nah, kalau semua aktivitas kita dilalui dengan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan berikan kemudahan dalam hidup kita. Apa? Kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, maka segala sesuatunya pasti Allah akan mudahkan kita. Yang pertama, tu'minuna billah wa rasuli. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua apa? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita siap mengorbankan diri kita dan mengorbankan harta kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sholat ada namanya sedekah Jumatnya. Jangan pelit, kita punya usaha, nggak usah asuransi, nggak usah asuransi. Asuransi kita cukup sodako saja. Sodako tuh nggak usah banyak-banyak. Satu hari 30 juta jegreng, 30 tahun nggak sodako percuma. Mendingan satu hari 5.000. Terus bagusnya gimana? Kita nggak setelah subuh di masjid, sampaikan ke suami, Mas ini bawa 5.000 Mas, buat apa? Asuransi harian kita Mas. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama dan kata Rasulullah SAW, Allah itu menurunkan musibah kepada hambanya itu selepas waktu duha. Maka sedekah untuk menghindari musibah datang kepada kita ba'da subuh sebelum duha. Caranya gimana? Bawa minimal 1.000 atau 5.000 atau 100.000 lah. Kita ke trombol masjid. Ustadz, kebetulan suami saya sudah seputar meninggalkan saya, Ustadz, karena memang meninggal dunia. Anak-anak saya sedang sekolah di luar kota, saya cuma sendiri. Saya nggak mau untuk sholat jamaah karena saya sendiri. Karena memang harus ada mahramnya. Apalagi masjid kami itu jaraknya sekitar 15 kilo dari rumah misalkan itu. Ya, saya nggak mungkin. Terus gimana sudah ke paginya? Kita sediakan celengan, ya, ngasih 5.000. Sudah kumpul 7.000, 5.000 kali 7 35.000. Langsung kita kalau lagi kemana, ke masjid atau kemana, langsung pencerengkan. Yang penting yang Allah nilai awalnya. Subuh-subuh kita masukin 5.000. Ceng aja. Ada kaleng buat anak yatim misalkan, kaleng buat janda Musdalifah, kaleng buat umroh misalkan, kumpulkan semuanya. Ya. Kadang-kadang soalnya bingung sih, orang dizakatin itu pasti janda. Itu janda Ustadz. Janda itu nggak dizakatin. Janda itu nggak disodakohin. Miskin yang disodakohin. Kalau janda disodakohin, Musdalifah disodakoh nggak Ustadz. Musdalifah kaya. Nah, makanya di Quran tidak ada anak yatim, tidak ada janda, yang ada fakir dan miskin. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita dakwah juga, kalau mau dakwahnya itu cash, didoakan Allah Subhanahu wa taala, jangan segan-segan kita untuk pakai uang kita. Pakai apa? Pakai harta kita itu. Ini berkorban untuk iman nggak ada di pondok pesantren. Berkorban untuk iman itu nggak ada di sekolah-sekolah kampus, nggak ada. Kalau kita mau cari iman kita itu apa? Kita keluar rumah kita korbankan. 2010 ya, 2009 saya meletakkan jabatan unit manager area saya di Muamalah Pegawai Jati Asing.
Karena saya bingung, Yaris saya hilang, CS1 saya hilang, saya mengundurkan diri dapat sekitar 55 juta itu. Setengah saya kasih orang tua saya, setengah lagi saya bawa langsung ke Dewan Dakwah Islam Indonesia DDI di Keramat. Saat itu ada Ustadz Syuhada Bahir. Ustadz, saya muflis Ustadz, rumah saya di Kartini Gunung Sari, tolong dikirim saya ke pelosok negeri di Indonesia yang sedang membutuhkan Ustadz untuk ngajar Iqra. Kata dia apa bu? Jenengan punya uang berapa? Loh ya, kita nggak ngebiayai karena dakwah itu bukan dapat tiket plus buat istri kita nginep di hotel, bukan ibu. Dakwah itu dengan amwalikum bi anfusikum, dengan harta kita dan jiwa kita. Saya ada nih sekitar 25 juta. Oh siap, ini ada loh di dusun Wamena Papua Irian Jaya membutuhkan seorang ustadz muda seperti jenengan, enggak ceramah cuma ngajar ngaji saya. Siap, saya ngajar ngaji di sana. Salim orang tua saya, belum orang tua saya kirim ke sana. Langsung ke Wamena, ketemu dengan Bapak Sulaiman, seorang ustadz dari Tangerang yang sudah betah di sana, cuma ngajar Iqra. Saya dikasih tempat tinggal dengan majelis saya ini dipisah oleh setengah kali lah, setengah laut itu. Nyebrangnya kita bayar 15.000 sejalan, kalau mau pulang 15.000 jadi 30.000. Kita makan sendiri. Kata kepada dusunnya, Ustadz, kalau seandainya jenengan mau pulang jangan lewat jam 5 sore, karena jam 5 sore ada buaya. Ada buaya-buaya, orang getek gak mau untuk nyebrangin jenengan. Siapa? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, Masya Allah, betul-betul luar biasa ngajar-ngajar di sana tuh. Nah hari ke-20 sudah saya ngepak-ngepakin mau pulang, jam 5 kurang seperempat datang simbah-simbah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya simbah dari pasar jalan ke sini 15 km. Saya cuma ingin ngajar ngaji sama Pak Ustadz, tolong diajarkan saya. Dalam hati, ya Allah, jam 5 kurang seperempat, bentar lagi jam 5 saya harus pulang, gimana nyebrangin saya? Langsung iman saya bilang, intan surullah yang surkum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong dia. Ini iman. Sebesar pengorbanan kita, maka sebesar itu pula Allah akan berikan kepada kita. Anak kita sakit 3 hari 3 malam flu, beli obat Oskadon, beli obat Neosep, beli obat Bodrexin. Kata Allah, ya pengorbanan kamu boleh seperti itu. Ternyata 3 hari berturut-turut anak kita nggak sembuh, kita keluar ke rumah, berobat ke dokter, biayanya 150.000, minum obat dokter, sembuh bu. Bukan dokternya bisa menyembuhkan, tapi Allah ngelihat pengorbanan kita kepada anak-anak kita. Oh berarti saya pelit kali ya, ngebuang uang 150.000, baru anak kita sembuh. Ini pengorbanan bu. Kalau pengorbanan kita biasa-biasa saja, gimana doa kita mau dikabulkan Allah? Ada loh orang-orang soleh yang pengorbanannya luar biasa. Dia nggak usah, ya Allah, enggak. Dia paling bisa, ya Allah, enak kali ya makan bubur kacang hijau pagi-pagi. Datang bubur kacang hijau, bu. Enak kali ya makan ini, datang semuanya. Itu yang luar biasa. Ya sudah mbak, yuk ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, ta, niki nopo mbak, laklalen Ustaz. Mbak bisa ini lupa. Sudah ya mbak, 5:30, insya Allah bisa ketemu lagi. Udah, simbahnya pulang, saya ngucur keringat ini. Ya Allah, kalau sejatinya engkau ridho dengan apa yang saya perbuat, tolong ya Allah, hantarkan saya pulang ke rumah ke Pak Sulaiman. Beliau lagi sakit, tunggu saya ya Allah. Gedebong pisang dari sana, bong, berhenti di tengah-tengah saya. Akal nggak nyampe bu, karena airnya ngalir ke sana. Ini gedebong pisang dari sana ngalir ke begini. Tuh satu, saya nomplok, ternyata terserahlah mau dibawa kemana. Kira saya mau dibawa ke sana sesuai air. Ternyata gedebong ini minggir, nyebrangin saya. Saya loncat, saya lihat ternyata nganga. Waalaikumsalam. Nenek moyangnya buaya yang nyebrangin saya bu. Siapa yang mengabdi kepada Allah, maka Allah akan pastikan semua dunia mengabdi kepada kita. Saya teringat seorang ulama dari Turki. Dia itu dipenjara karena fatwanya yang menyeleweng kepada pemerintah, langsung dilepaskan seekor harimau. Apa yang ditakuti oleh ulama? Aku nggak takut kepada kamu, tapi aku takut kamu pada saat ngejilat aku, air wuduku batal apa enggak tuh. Akhirnya singa itu nunduk meneteskan air mata, dielus-elus sama seorang ulama.
Intinya kalau seandainya dunia itu ingin memuliakan kita, maka kita muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula apa yang kita raih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semuanya. Mari sama-sama saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kafaratul majlis. Ibu-ibu yang dirahmati